Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Hari ini gue mau nge-review mobil yang kita banget, Nissan. Dan mobilnya di sebelah gue, Nissan 350Z. Jadi Nissan 350Z ini adalah generasi ke-6 dari bangsanya Nissan Z. Nah, ini diproduksi tahun 2006 dan ini milik teman kita, Bintang BTG. Makasih udah minjemin mobilnya. Sebenarnya modifikasinya masih belum banyak, karena ini mobil harian banget, dipakai sama ownernya setiap hari, kemana-mana pakai mobil ini. Dan mobil ini adalah artis di film-film, ada di Doctor Strange tuh, ada 1 detik doang, terus sama di Tokyo Drift. Tokyo Drift dipakai sama orang Jepang pasti. Langsung aja kita mulai dari eksteriornya. Yang pertama, warna mobilnya deh. Warna mobilnya ini warna silver keabu-abuan. Dan di bumper depannya dikasih tambahan lips karbon yang udah daily use banget, sampai ini udah retak. Dan yang spesial ini plat nomornya nih, bisa dilipat ke dalam. Nanti bakal kita tunjukin keluarinnya gimana. Pokoknya ini motorik, bisa keluar sendiri, bisa masuk sendiri. Enak banget. Lampunya masih standar. Dan kalau untuk gua sendiri, Fairlady 350Z ini lampunya sih bagusan standar. Kalau di aneh-anehin jadinya aneh. Velgnya menggunakan TE37 dengan ring 19. Dan menurut gue ini velg keren banget. Dulu gue sama Dipo sempat punya juga, tapi ring 18. Ini bautnya race. Remnya belum BBK, masih standar. Ini lecet-lecet. Emang daily use banget nih mobil, banyak lecet. Lanjut ke velg belakang. Velg belakangnya sama, menggunakan TE37 dengan ring 19 juga. Tapi bannya depan belakang beda, depan Toyo, belakang Dunlop. Dan bannya ini kayak udah pernah ngajar trotoar jalan nih, lecet-lecet. Untung velgnya nggak lecet, velgnya lecet juga. Dan ini ban sering dipakai drifting juga sama yang punya. Bisa kita lihat di sini udah botak, bahaya banget kalau hujan nih mobil. Lanjut ke belakang. Kalau Fairlady tuh ciri khasnya di sini ada garis ya, untuk buka bagasi. Jadi kalau dibuka tuh sampai sini. Lampunya masih standar belakang. Dan lampu sen sama lampu rem dipisah. Lampu rem di sini, lampu sen sama mundur di sini. Untuk knalpotnya menggunakan DC Sport yang ada 2, kiri dan kanan. Bumper belakang juga masih standar. Kayak ini untuk daily use enak banget, masih standar. Ground clearance-nya tinggi. Kalau polis tidur nggak harus worry. Menurut gue luarannya cukup, karena emang segitu doang. Sekarang kita ke interiornya, tapi sebelumnya gue mau ngasih lihat gagang pintunya. Ada janggal nggak sih? Soalnya kalau aerodinamis pun ini malah ngehambat angin. Angin nggak bisa lurus. Tapi keren sih, beda dari yang lain mobil. Pintunya frameless, mantap. Dan tangan gue debu dari tadi megangin mobil ini. Kita masuk. Gimana dashboardnya? Karena ini mobil tahun 2004 juga wajar sih dashboardnya kayak gini, belum ada head unit. Ini harusnya bisa jadi layar gede, ini jadi tempat naruh duit. Ini radionya juga masih jadul banget. AC-nya dengan 3 putaran-putaran ini. Dan mobil ini matte. Enak banget, makin daily use lagi nih mobil, pantas. Udah lecet di mana-mana, udah kotor. Karena ya pasti kalau gue punya mobil ini sih gue pakai terus. Udah pertama jarang di jalan dan keren, pasti gue pakai terus. Terus handbrake-nya sebenarnya posisinya ini kayak buat mobil Amerika, buat mobil setir kiri deh sebenarnya. Soalnya biasanya kalau handbrake itu harusnya di kanan, ini di kiri. Gak tahu juga gue. Di sini ada tempat naruh-naruh barang lumayan gede. Dan di sini ada gauge, ada voltase, oil pressure, dan satu lagi ini nggak tahu apa, nanti coba kita nyalain. Ini ada RPM dan kawan-kawan, selayaknya mobil biasa. Ini ada mainan-mainan jempol kalau kata Motomobi. Dan ini setirnya ngikut itunya. Cuman bisa naik turun dan ininya ngikut. Lucu sih. Jadi pandangan kita tetap selalu bisa ngelihat itu ya. Untuk door trimnya, bagi gue ini terlalu polos, kayak boring aja gitu ngeliatnya, cuma gini doang. Dan belakangnya ini cuman ada 2 kursi doang, jadi belakang tuh nyambung ke bagasi. Belakangnya buat naruh-naruh barang berantakan.
Tapi enak kalau misalnya naruh ban ya lempar ke belakang, nanti ngambil dari bagasi. Joknya bahannya kulit, warna coklat. Keren kalau dari luar, keren jok warna coklat. Kita udah dapet kuncinya, masih belum keyless. Kayak ginian. Coba kita nyalain, gimana suaranya. Ya seperti itu guys suaranya. Kalau lagi nggak digas suaranya adem, kalau digas suara kenceng banget. Udah kayak Tokyo Drift deh pokoknya ini mobil. Gue sih suka suaranya, Nissan banget. Ya seperti biasa setelah interior kita lihat mesin. Enteng juga kap mesinnya. Ini dia guys mesinnya, VQ35DE 3500 V6. Masih standar, tapi ini udah kenceng banget. Tapi nggak tahu kencengan S19 apa ini, nanti kita bakal ngetes pastinya. Tapi nggak di video kali ini, ada di video selanjutnya. Lumayan rapi sih mesinnya, namanya juga mesin standar. Dan di mobil ini tulisan Z-nya banyak banget, tapi bukan Z stiker biasa, ini Z-nya timbul. Ada di sini, ada di Z, sini, dan di interior, di sini. Ini bahkan yang bakal kalau pintunya ketutup aja ada di karpet, di dalam sana ada. Jadi totalnya ada 10 tulisan Z di sini. Sebenarnya ini cocok banget buat mobil gua, karena gua namanya Z juga, Ziko. Ya guys, mungkin sekian untuk review mobil kali ini. Overall bagi gua ini Z paling keren. Oke banget pokoknya ini mobil. Pakai harian enak, di LED juga enak. Mantap. Lu salah kok, yang keren yang ini. Jadi kalau menurut Iko 350Z yang paling keren, menurut gue adalah 240Z. Dan ini adalah pemiliknya Mas Rindra. Oh. Dan Mas Rindra ini juga punya channel YouTube namanya Kardut TV. Jadi channel YouTube yang membahas mobil-mobil klasik lah ya. Iya Mas ya? Ya. Nah Mas bisa jelasin nggak Mas? Ini mobil apa sih Mas sebenarnya? Ini Nissan Fairlady Z yang first seri Oh pertama. iya, seri pertama ya? Tahun 70, dan yang ini nih nggak banyak juga sih diproduksi. Soalnya dia 2000 cc. Ini 2000 cc. Dan masih 4 speed manual. Tapi mesinnya sama 6 silinder. Oh 6 silinder. Coba bedanya cc 2000, dan ini khusus market Jepang. Oh ini khusus market Jepang. Iya. Ini mobil jarang banget deh. Gue jarang banget lihat ini mobil Mas. Ya di Indonesia sih kira-kira Hitung 10 jari. sampai belasan mungkin ya. Belasan. Spesialnya dia kalau emang andalannya kenapa dia dibikin nih, sebenarnya ada historinya. Ya. Dulu kan pas tahun 70 itu Jepang produksi mobil buat diekspor ke negara luar kan, khususnya Amerika. Soalnya masyarakat di sana kan zaman dulu yang punya banyak uang lah untuk beli mobil. Cuman pemerintahan di sana tuh melarang mobil Jepang masuk ke sana, soalnya dinilai itu kurang mencukupi standar. Oh gitu. Akhirnya si Datsun memutuskan untuk membuat mobil ini. Nah ini Dip, kalau yang nggak banyak orang tahu nih, sebenarnya ini ada artinya. Kalau yang 240 di sini 240Z. Oh. Kalau yang punya gue kan Fairlady Z. Oh Ini beda. salah Ya? satu yang membedakan. Kalau yang ini nih konsumsi Jepang. Oh iya iya. Untuk ini pasar Jepang itu tulisannya Fairlady Z. Iya. Kalau pasar soalnya yang Amerika pertama sebelum diekspor. Oh gitu. Ya mungkin sekian obrolan kita. Gue pinjam mobilnya Mas ya buat di-review ya Mas. Silakan. Ya mobil ini menurut gue keren banget. Kita lihat eksteriornya ya. Kap mesinnya nih panjang banget nih. Kayak kalau dihitung jengkal berapa jengkal ya?
ada 10 jengkal. Panjang banget. Dan yang gue suka, dia ini perpaduan antara stylenya Amerika sama stylenya Jepang. Seperti yang Mas Rindra bilang tadi, ini mobil Jepang tapi ditujunya untuk pasar Amerika. Dan sukses justru. Ini mobil laku banget di Amerika, sampai akhirnya bikin selanjutnya 300ZX sampai sekarang 370Z dan 350Z yang Iko suka. Itu laku banget di sana. Dan mobil ini masih standar. Emang di-keep standar sama yang punya, sama Mas Rindra. Karena emang ya, kalau kalian lihat, ini mobil paling bagus standar. Keren banget. Gue ngelihatnya pas tadi datang, gue jujur, ini pertama kali gue lihat secara langsung, secara sedekat ini sama Nissan Fairlady 240Z ini. Dan tadi pas datang gue langsung panik gitu, wah keren banget nih. Ya kita lihat lagi. Ya ini sama Z Bintang tadi, di mana-mana ada lambang Z. Gue suka banget sama body line-nya bagian sini. Klasiknya tuh dapat banget. Dan bagasinya juga nyatu sama kaca belakang, itu bikin jadi terlihat kayak muscle car ya. Di belakang ada emblem 240Z, lagi-lagi ada Z-nya. Lampunya ya emang kayak begini. Terus di sini ada ducktail. Ya ini velgnya adalah Watanabe RS8. Velg ini ringnya 15. Dibalut pakai ban Achilles 195. Ya emang mobil klasik udah cukup lah kayak gini. Dan cocok banget menurut gue velg ini sama 240Z. Velg belakang juga sama, Watanabe RS8. Ya kita lihat interiornya ya. Awalnya gue kira frameless, ternyata enggak. Dan di sini ini bukan lace biasa, tapi ini talang air juga sebenarnya. Jadi look sama functionnya diperhitungkan banget zaman dulu. Ya interiornya klasik banget ya. Namanya juga mobil tua, udah 47 tahun. Gue sih sedikit amazed ya sama dashboardnya. Mirip dashboard S15 ada. Tapi kalau S15 ini AC. Keren banget sih menurut gue. Dan kalau menurut gue tapi di mobil ini interior nggak penting, yang penting style di luar. Orang yang ngerti pasti kaget ngelihat mobil ini. Dan banyak hal yang menarik yang gue temuin di sini. Salah satunya adalah kita kalau mau buka pintu, di sini nggak ada apa-apa. Buat buka pintu nggak ada handle-nya. Handle-nya di bawah kayak Aventador. Untuk di bagian klasternya ya, semuanya masih manual. Ini AC-nya klasik banget. Ada fan-nya, ada temperatur, sama ini DEF gue nggak tahu apa, dan masih puter-puteran. Tapi ya gue suka klasik tuh ya begini. Oh ya ini masih mending daripada mobil bintang. Tape-nya bisa diganti. Kalau mobil bintang udah paten nggak bisa diganti. Terus gue suka banyak saklar-saklar yang kayak mobil zaman dulu nih. Ini ngasih sennya juga klasik banget gitu. Setirnya juga kayu dan bulat banget. Ini kayak setir Nardi gue yang kayu. Gue punya setir Nardi kayu. Dan ada tulisan Datsun di sini di klaksonnya. Dan kenapa ini tulisannya Datsun? Karena sebenarnya waktu itu masuk ke Amerika itu atas nama Datsun setahu gue. Dan shift knob-nya kayu, dan ya seperti mobil klasik lainnya ada piramidnya ini. Kopling enteng banget, nggak kayak mobil gue. Ini 4 speed ya, cuma 4 speed. Handbrake ya, maju mobilnya. Handbrake-nya ya gitu aja. Yaudah kita lihat mesinnya aja ya. Ngebukanya keren banget guys ke depan. Dan ini mesinnya masih standar banget. Emang mesin aslinya. Kalau di luar banyak yang diganti sama SR20 DT, tapi ini emang di-keep standar sama Mas Rindra karena emang mau mempertahankan keasliannya. Pokoknya gue tahu ini mesinnya 6 silinder straight 6 NA. Kodenya gue nggak tahu, kalau kalian tahu bisa komen di bawah ya. Dan menurut gue cukup soal mobil ini.
kita coba lihat di jalan ya. Ya, bagaimana menurut kalian? Bagusan 240 atau 350? Kalau gue pribadi, gue lebih suka 240. Tapi kalau Zico, dia lebih suka 350. Kalian komen di bawah ya, kalian lebih suka yang mana. Terus, jangan lupa juga subscribe channel Kardu TV, channelnya Mas Rindra. Dan gue rasa itu cukup guys. Keep driving safe and... Kalau gue kakak tertua dari Zico dan Dipo, gue lebih pilih 350Z sama kayak Iko, tapi bedanya yang Nismo Edition. Kita lihat yuk. Ya aja. Ini mobil tahun 2008. Dulu ini salah satu mobil impian gue, cuman nggak sempat punya. Tapi sekarang gue lebih milih City Car karena udah punya Asia. Ya perbedaannya cukup banyak sama mobil bintang. Pertama kita lihat velgnya beda. Velgnya Nismo. Remnya juga udah Brembo. Terus di bagian kap mesin itu dia agak lebih ada timbulnya karena mesinnya juga beda. Overall bumper sih sebetulnya beda, cuman dia sekarang ada lipsnya juga panjang. Lampu juga, lampu ini udah facelift. Jadi beda nih sama mobil bintang. Jadi kalau mau dirubah kayak gini tuh banyak banget. Ini ada side skirtnya, ada side skirt, beda juga. Terus bumper belakang itu beda banget ya. Ini body kit zaman dulu tapi selera zaman sekarang. Bagus banget nih. Yang buat dulu tuh udah tahu banget selera zaman sekarang tuh gimana. Lampu belakang juga beda. Terus ada spoiler. Yang lebih beda lagi, yang lebih signifikan lagi, ini tuh lebih kenceng jauh sama mobil bintang. Yuk kita lihat mesinnya. Ya, perbedaannya di sini nih, yang tadi gue bilang mesin dia pakai VQ35HR, dia bertenaga 310 HP. Perbedaannya dia double intake, terus throttle bodinya 2. Karena ini semua yang buat dari body, bukan hanya mesin doang. Jadi juga beratnya juga beda sama mobil bintang. Dia lebih enteng. Nama dia manual. Kalau mobil bintang masih matic. Cukup sekian guys review singkatnya. Ini review pertama gue di Garasi Drift. Keep driving safe and goodbye.